Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta maunah dan juga nikmat-nikmatnya. Pada kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam satu majelis yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kebaikan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini kita akan lanjutkan kajian sirah sahabah, dan kita mulai membahas seorang sahabat setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang sudah kita bahas sebelumnya. Setelah sahabat atau khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka yang kedua adalah kita bahas Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Pembahasan yang pertama kita akan bahas tentang kelahiran dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam, an abihi, dari abahnya, an Umar, dari Umar ridwanullahi alaihi. Ini berarti beliau sendiri yang cerita. Ia berkata, wulidtu, saya dilahirkan, qabla al-fijaril a'dham al-akhir bi arba'i sinina. Aku dilahirkan 4 tahun sebelum terjadinya perang Fijar. Perang Fijar ini adalah peperangan yang terjadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat. Sebelum beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, menjadi rasul, ada peperangan-peperangan yang dialami oleh kaum beliau, yaitu Quraisy. Nah, salah satunya adalah perang Fijar. Nah, Umar menceritakan bahwa dia dilahirkan 4 tahun sebelum peperangan Fijar yang terakhir, peperangan Fijar yang besar. Kemudian diceritakan pula, wa aslama wa huwa ibnu sittin wa ishrina sanatan. Umar ini masuk Islam ketika beliau berusia 26 tahun. Umar masuk Islam ketika berusia 26 tahun. Abdullah bin Umar, yaitu putra dari Umar, ini mengatakan, aslama Umar, Umar masuk Islam, wa ana ibnu sitti sinina, pada saat aku berumur 6 tahun. Pada saat putra Umar, yaitu Abdullah, berusia 6 tahun, maka Umar bin Khattab saat itu masuk Islam. Kemudian riwayat yang lain tentang kelahiran sahabat Umar bin Khattab ini dari Abdullah bin Wahab.
ia berkata, Malik menceritakan kepadaku dari Umar bin Al-As, dari Amr bin Al-As. Ia berkata, ra'aitu misbahan fi manzilil Khattab. Saya pernah melihat ada lampu yang menyala di rumah Al-Khattab, yaitu bapaknya Umar. Fasa'altu anhu, lalu aku bertanya, ada apa kok malam-malam lampunya bapaknya Umar atau Al-Khattab ini menyala? Kemudian dijawab, wulida lil Khattab waladun gulam. Al-Khattab baru saja memiliki anak yang lahir, dan itulah Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua adalah tentang nasab, tentang jalur keturunan Umar bin Khattab. Dari Muhammad bin Sa'ad ia berkata, beliau adalah Umar nama aslinya, bin Al-Khattab, bapaknya namanya Al-Khattab, bin Nufail, mbahnya bernama Nufail, bin Abdul Uzza, bin Ribah, bin Abdullah ibni Qard, bin Razah ibni Adi, bin Ka'ab. Jadi ini nasabnya sebenarnya sambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yukna Aba Hafsin, beliau mendapatkan kunyah Abu Hafs. Kunyahnya Umar, julukannya Umar adalah Abu Hafs. Hafs itu artinya macan. Abu artinya bapak. Abu Hafs berarti bapaknya macan. Itu julukan yang diberikan Nabi kepada Umar, karena Umar ini terkenal sangat berani, sangat tegas, sehingga diberi julukan bapaknya. Nggak mungkin diberi julukan bapaknya kucing. Nanti ada sendiri, ya. Wa ummuhu Hantamah, ibunya Umar bernama Hantamah binti Hashim ibnil Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum. Jadi orang dahulu itu biasa memberi nama anaknya itu dengan salah satu nama buyut-buyutnya, mbah-mbahnya dulu. Misalnya buyut kita atau mbah-mbah kita dulu ada yang namanya Abdullah, lalu kemudian orang tua kita memberi nama kita dengan nama Abdullah, supaya ingat, oh dulu mbah-mbahmu itu ada yang namanya Abdullah. Sama seperti Pak D saya, Pak D memberi nama anaknya dengan Abdul Karim, karena buyutnya itu bernama Abdul Karim. Nah, orang-orang Arab dahulu juga begitu, memberi nama dengan nama Hantamah. Ibunya Umar bernama Hantamah. Umar bin Khattab menceritakan bahwa awal yang memberi julukan kepada beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata kepada Umar saat itu, ya Aba Hafsin, ayuktalu ammu nabiyika, wahai Abu Hafs, apakah paman nabimu dibunuh? Fakultu ya Rasulullah da'ni hatta aktulahu. Kemudian maksudnya paman Nabi ini adalah Abu Lahab, ya.
Kemudian Umar mengatakan, tinggalkan aku wahai Rasulullah sampai. Kemudian Nabi menjawab, la, jangan. Yatahaddatsun nasu annani aqtulu ashabi. Jangan sampai nanti orang mengatakan aku membunuh para sahabatku. Bukan bapaknya macan tadi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya kita akan bahas bentuk fisiknya Umar bin Khattab itu seperti apa. Nah, ciri-ciri fisiknya Umar bin Khattab itu bagaimana sih? Kalau ciri-cirinya Abu Bakar dulu, ciri-ciri yang kelihatan betul apa ciri-cirinya Abu Bakar dulu? Orangnya bagaimana? Gemuk apa kurus? Nah, orangnya kurus. Kulitnya apa? Putih. Kulitnya putih. Badannya apa? Kurus. Makanya kalau sarungan sering melorot kalau sarungan, karena perutnya krempeng ya, sehingga sarungnya melorot aja. Nah, sekarang Umar gimana ciri fisiknya? Gini, sebentar dibacakan riwayatnya ya. An Muhammad bin Sa'ad yarfa'uhu ila bni Umar annahu wasafa abahu. Ibnu Umar, anaknya Umar ini menceritakan sendiri ciri-ciri bapaknya. Apa ciri-ciri bapaknya? Rajulan abyadho, kana rajulan abyadho. Umar itu kulitnya putih. Abyadu. Apa artinya abyadu? Putih. Ta'luhu hamrah, dan lebih dominan agak kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Kalau orang Indonesia itu apa warna kulitnya? Coklat kehitam-hitaman ya. Asla itu botak. Asla itu botak. Jadi Umar di masa itu agak tua berarti ya, itu rambutnya botak. Asyab, beruban. Kemudian ada lagi yang menceritakan bahwa Umar itu orang yang badannya tinggi, bahkan melebihi orang biasa, dan juga kulitnya juga putih, dan sadidu hamratil ainain, dua matanya ini agak berwarna kemerah-merahan. Kemudian beliau sedikit tertawa, jarang tertawa dia. Umar waktu jarang tertawa. Tidak pernah mengajak bercanda orang lain. Tidak bercanda dengan orang lain. Mukbilan ala sa'nihi, selalu konsentrasi melakukan suatu pekerjaan. Begitu pula beliau punya cincin di tangan kirinya. Beliau memakai cincin di tangan kirinya. Beliau juga karena Umar adbat, Umar itu kidal. Umar itu kidal. Tapi tangan kirinya yang sering dipakai Umar ini sama kuatnya dengan tangan kanannya. Ada yang kidal di sini. Ya. Ini biasanya kalau orang biasa tangan kiri lebih kuat daripada tangan kanan. Tapi Umar enggak, walaupun beliau itu kidal, misalnya pegang pedang ketika perang, tapi kekuatan tangan kirinya itu sama kuatnya dengan tangan kanannya. Cuman kalau yang kidal, kalau makan ya tetap tangan kanan ya, walaupun kidal. Nulisnya pakai tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan ya. Berarti bukan kidal. Ada orang yang nulis itu pakai tangan kiri, dia kidal. Ya, nulis Arab pun pakai tangan kiri. Tapi kalau makan ya tangan
tangan kanan. Beliau kalau berjalan ini sangat cepat. Beliau berjalan sangat cepat dan selalu langkah tegap. Ya, karena orangnya tinggi besar, berjalannya tegap dan cepat. Ya. Beliau juga diceritakan tangan kirinya itu dengan mudah menjangkau telinga kanannya. Tangan kanannya dengan mudah menjangkau kuping kirinya. Ya. Nah, ini beberapa ciri fisik dari sahabat Umar bin Khattab. Yang jelas orangnya besar, tinggi, kemudian kulitnya putih, kemerah-merahan, ya. Dan beliau langkahnya tegas dan memakai cincin di tangan kirinya. Beliau juga kidal, serta tadi rambutnya apa? Botak, palanya botak. Ingat botaknya saja ya. Nah, ternyata sebagian ciri-ciri Umar bin Khattab ini diceritakan dalam kitab Taurat. Kitab Taurat itu kitabnya siapa? Nah, jadi sahabat-sahabat Nabi itu sebenarnya ciri-cirinya sudah diceritakan oleh Allah dalam kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat maupun Injil. Apalagi Nabi Muhammad SAW itu sudah diceritakan dengan detail dalam kitab Taurat dan Injil, sehingga Nabi Musa dan umatnya yang punya kitab Taurat itu mengenal betul ciri-ciri Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Oh, cirinya Nabi terakhir itu begini, lahir di tempat seperti ini. Itu lengkap. Memiliki sahabat yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu lengkap dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, diceritakan di sini. Anil Aqra muadzin Umar, dari orang yang namanya Al-Aqra. Al-Aqra ini adalah muadzin di zaman Umar bin Khattab. Bahwa Umar radhiyallahu anhu marra alal asqaf faqala hal tajiduna fi syai'in min kutubikum. Ini melewati yang namanya Al-Asqaf. Dan beliau berkata, Umar ini, apakah kalian mendapati sesuatu dalam kitab kalian? Kemudian Al-Asqaf tadi berkata, najidu sifatakum wa a'malakum. Kami mendapati sifat dan amalan kalian. Wala najidu asma'akum. Tetapi kami tidak mendapati nama kalian. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu kalau nama Nabi dijelaskan langsung. Seperti dalam Taurat dan Injil namanya adalah Ahmad. Tapi kalau yang sahabat-sahabat Nabi tidak dijelaskan nama-namanya, tetapi sifat-sifatnya dan juga amalan-amalannya. Kemudian Umar bertanya, kaifa tajiduni, bagaimana kalian mendapati aku? Qala qarnun min hadid. Kami mendapati Anda wahai Umar itu kornun. Kornun itu artinya tanduk. Tahu tanduk ya? Apa tanduk bahasa Jawa ini? Sungu. Sungu tanduk dari besi. Qala Umar, kornun min hadid madza? Kok bisa Anda katakan sebagai tanduk dari besi? Amirun sadidun, karena kamu adalah pemimpin yang tegas. Qala Umar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Wah, kata Umar begitu. Allahu Akbar, segala puji bagi Allah. Jadi sifat-sifatnya sahabat itu sudah ada dalam Taurat. Seperti sifatnya Umar ini disebut sebagai simbol apa tadi? Tanduk yang terbuat dari besi, yaitu sebagai simbol kepemimpinan yang tegas. Tapi Umar kemudian mengatakan Allahu Akbar, alhamdulillah, tidak apa-apa. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan Umar suatu ketika naik kendaraan.
yaitu kuda. Farakadahu fankashafa saubahu an fakhidhihi. Di daerah yang namanya Najron. Najron itu di Yaman, dan penduduk mayoritasnya saat itu adalah Nasrani, dan sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin di zaman pemerintahan Umar. Kemudian Umar langsung ke sana. Umar langsung ke daerah namanya apa tadi? Najron. Nah, suatu ketika Umar ke sana naik kuda, kemudian angin menyingkap pakaian Umar dan pahanya Umar kelihatan. Ternyata di pahanya Umar ada tai lalat yang warnanya hitam. Di paha Umar dilihat oleh para penduduk Najron ada tai lalat yang berwarna hitam. Nah, ketika melihat tai lalat di pahanya Umar itu, penduduk Najron kaget. Mereka mengatakan, hadzal ladzi najidu fi kitabina annahu yukhrijuna min ardina. Orang ini yang akan mengeluarkan, mengusir kita dari tempat kita. Ternyata betul, Umar teringat dengan sabda Nabi SAW bahwa tidak boleh ada orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di Jazirah Arab. Mereka harus diusir. Maka betullah penduduk Najron saat itu ketika Umar berkuasa menguasai Najron, orang-orang Nasrani Najron diusir keluar dari Jazirah Arab. Jadi mereka tahu ciri-ciri ini orang yang mengusir itu nanti punya tai lalat di pahanya. Kok bisa tahu? Di mana? Di kitabnya. Dan ternyata Allah singkap itu ketika Umar naik kuda, pakaiannya kena angin, mereka melihat bahwa ternyata di pahanya Umar ada tai lalat hitam. Akhirnya mereka langsung ingat, oh, wah iki. Sampai begitu. Jadi memang betul-betul bahwa para sahabat itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ceritakan bukan hanya di dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi kita kenal, tapi mereka juga sifat-sifat mereka juga diceritakan dalam Taurat dan Injil. Ka'ab berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, ketika Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin, jadi presiden, jadi khalifah, hal tara fi manamika syai'an, apakah Anda mimpi sesuatu dalam tidur Anda? Qala fantaharahu. Kemudian Umar menghardik, udah nggak usah tanya kamu. Inna najidu rajulan yara amral ummah fi manamihi. Kami mendapati seseorang itu bermimpi perkara umat dalam tidurnya. Jadi memang Masya Allah ya, dari mulai Abu Bakar, nanti Umar, Utsman, Ali, dan sahabat yang lainnya yang dicintai oleh Nabi SAW, itu mereka adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita bahas perbedaan yang ada pada diri beliau pada masa jahiliyah. Yang pertama adalah tentang bagaimana doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa sebelum Umar masuk Islam ini. Allahumma a'izzal islama, ya Allah, jadikan Islam ini perkasa, jadikan Islam ini kuat, bi ahabbir rajulaini ilaika, dengan salah satu dari dua laki-laki yang lebih engkau cintai. Satu, Umar bin Khattab. Dua, Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal dengan Umar ini sama-sama memusuhi Nabi. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong engkau beri hidayah salah satu dari orang ini. Sebab kalau engkau beri hidayah salah satu dari dua orang ini, maka Islam akan kuat, maka Islam akan perkasa, maka orang-orang Quraisy tidak akan mudah untuk mengganggu
Allah Subhanahu wa taala memilih dengan memberikan hidayah kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka kemudian selanjutnya kita bahas tentang sebab Islamnya Umar bin Khattab. Yang pertama, ada beberapa riwayat yang agak berbeda tentang sebab kenapa Umar bin Khattab masuk Islam. Diceritakan sendiri oleh beliau, Umar bin Khattab bercerita, "Kharajtu ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an uslima." Aku keluar ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum aku menyatakan Islam. Fawajadtuhu qad sabaqani ilal masjid. Lalu aku mendapati bahwa beliau mendahuluiku datang ke masjid. Maksudnya masjid apa ini? Masjid apa? Oh, Nabawi belum ada. Masjidil Haram sekitar Ka'bah. Faqumtu khalfahu, lalu aku duduk di belakang beliau, kata Umar. Fastaftaha suratal Haqqah. Lalu Nabi ketika di situ, di sekitar Ka'bah, mulai membaca surat Al-Haqqah. Ada yang hafal surat Al-Haqqah? Al-Haqqah mal. Terus wa ma adraka mal. Terus ya. Kadzabat Samud wa 'adun bil qariyah. Terus dibaca itu. Kemudian Umar mendengarkan. Ketika mendengar itu Umar mengatakan, "Wallahi hadza syair." Demi Allah, Muhammad ini ternyata penyair ini. Kok pinter baca syair ini. Jadi benar berarti seperti ucapan orang Quraisy bahwa Muhammad ini penyair. Lalu kemudian Nabi menjawab, "Innahu laqaulu rasulin karim." Ini terusan surat Al-Haqqah ya. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah ucapan utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Wa ma huwa biqauli syair, dan ia bukan ucapan penyair. Jadi Umar itu menganggap wah penyair. Ternyata wahyunya bahwa Quran bukan ucapan penyair. Lalu kemudian Umar mengatakan, wah ini ucapan dukun kalau gitu, kalau bukan penyair. Lalu kemudian dilanjutkan ayat dibaca Nabi, wala biqauli kahin, dan bukan ucapan seorang dukun. Akhirnya apa? Begitu Nabi membaca sampai hampir terakhir surat Al-Haqqah dan sampai akhirnya, Umar mengatakan fawaqa'al islamu fi qalbi, lalu masuklah Islam ke dalam qalbi, hatiku. Ada riwayat lain menceritakan tentang kisah Umar masuk Islam. Ibnu Abbas bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, li ayyi syai'in summita al-Faruq?" Karena apa sih kamu mendapat julukan Umar Al-Faruq? Ini julukan lain dari Umar adalah Al-Faruq. Ada yang tahu artinya Al-Faruq? Pembeda. Pembeda apa? Yang benar dan yang batil. Kenapa sih sampai mendapatkan julukan Al-Faruq Umar itu? Lalu kemudian diceritakan, Umar cerita sendiri, aslama Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah masuk Islam lebih dulu daripada saya, bisalah sati ayamin 3 hari. Jadi setelah Hamzah masuk Islam, siapa Hamzah? Hamzah itu siapa? Paman Nabi. Paman Nabi ada berapa yang hidup pada saat Nabi diangkat jadi Rasul? Ada berapa pamannya Nabi? Ada 4. 1 Abu Lahab, 2 Abu Jahal, 3 siapa? Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib. 4 Hamzah. Ada yang salah 1. Abu Jahal itu bukan pamannya. Pamannya beliau adalah 1
Hamzah. 2 Abu Thalib. 3 Abu Lahab. 4 Abbas. Abbas. Yang 2 masuk Islam, yang 2 mati kondisi kafir. Yang masuk Islam siapa? Yang 2 Hamzah dan Abbas. Berarti yang mati dalam kondisi kafir Abu Lahab dan Abu Thalib. Baik. Nah, Hamzah ini masuk Islam, kemudian 3 hari berikutnya Umar. Dalam riwayat ini. Kemudian Umar mengatakan, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Fama fil ardi nasama ahabbu ilayya min nasamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu bertanya, aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Ini bertanya kepada saudara perempuannya. Huwa fi daril Arqam ibni Abil Arqam indas Safa. Rasulullah sekarang ada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, yaitu rumahnya dekat Bukit Safa. Lalu kemudian Umar menceritakan datang ke rumah tersebut, dan ternyata Hamzah dan sahabat Nabi duduk di rumah itu. Jadi Nabi itu punya markas untuk mengajarkan Islam di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, yaitu dekat Safa. Jadi para sahabat ngumpul di situ mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada yang tahu sebenarnya. Orang-orang Quraisy juga tidak tahu. Akhirnya Umar ke sana, maka Hamzah saat itu bersama dengan sahabat Nabi yang lain. Kemudian Umar mengetok pintunya. Kemudian ditanya sama Hamzah. Ketika mereka sedang asik bersama Nabi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, tiba-tiba pintu itu diketok. Akhirnya orang-orang takut. Nah, yang berani menghadapi adalah Hamzah. Hamzah bertanya, malakum, apa keperluan kalian? Siapa kalian? Umar bin Khattab. Waduh, mendengar nama Umar bin Khattab, orangnya keras, tegas, tinggi, besar, dan tokoh yang sangat disegani. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bimajami'i siyabihi. Lalu kemudian Nabi keluar, beliau mengambil bajunya sebelumnya, kemudian natarahu natratan, beliau sobek baju beliau, kemudian beliau letakkan di kedua dibuat untuk mengikat kedua lutut beliau. Ama anta bimuntahin ya Umar, kata Nabi. Umar, tidakkah kamu berhenti memusuhi kami? Apa jawab Umar? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Umar langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fakabbara ahlud dar. Maka para sahabat yang ada di rumahnya Al-Arqam ibnul Abil Arqam tadi langsung bertakbir, Allahu Akbar, dengan suatu takbir yang bisa didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar Masjidil Haram. Saking apanya? Saking kerasnya, Allahu Akbar. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alasna alal haq, bukankah kita ini di atas kebenaran? In mutna wa in hayyayna, jika kita mati atau hidup? Tentu wahai Umar, kalian ini berada di atas kebenaran, baik hidup atau mati, karena kalian sudah masuk Islam. Umar kemudian mengatakan, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Kenapa kita harus sembunyi-sembunyi di rumah ini? Kita tunjukkan bahwa kita Islam, kita tunjukkan bahwa kita mentauhidkan Allah. Lalu akhirnya Umar pun keluar bersama dengan para sahabat yang lainnya dalam 2 shaf, dalam 2 barisan. Satu barisan yang paling depan Umar, barisan yang lain adalah Hamzah. Lalu kemudian orang-orang Quraisy melihat, tahu bahwa Umar ternyata sudah masuk Islam. Akhirnya mereka sangat sedih. Mereka tidak pernah sedih sesedih
ketika tahu bahwa Umar sudah masuk Islam. Maka sejak saat itulah Nabi memberi julukan Umar dengan sebutan Al-Faruq. Wah, akhirnya orang-orang tahu kalau ternyata Umar sudah masuk Islam. Tidak ada sudah yang berani ganggu. Kemudian riwayat yang kedua, ini ada 4 riwayat ya, saya bacakan 2 saja yang masyhur. Suatu ketika Anas bin Malik ini menceritakan, Umar bin Khattab ini keluar sambil menyelempang pedangnya. Falakiyahu rajulun min Bani Zahra. Kemudian Umar bertemu dengan seorang laki-laki dari Bani Zahra. Laki-laki ini berkata kepada Umar, "Aina ta'madu ya Umar?" Mau kemana kamu Umar, kok kelihatannya gopoh sambil bawa pedang? Umar itu kalau keluar gopoh sambil bawa pedang, wah ini mesti kate ana sing dibunuh, ini sudah ada perkara yang gawat ini. Qala uridu an aqtula Muhammadan. Kata Umar, saya akan membunuh Muhammad. Wah, ternyata niatnya keluar bawa pedang ini ingin membunuh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa ta'manu Bani Hashim wa Bani Zahra in qatalta Muhammadan? Umar, kalau kamu membunuh Muhammad, maka keluarganya Bani Hashim dan Bani Zahra tidak akan tinggal diam. Kamu nanti yang akan dibunuh balik oleh mereka. Faqala lahu Umar. Lalu Umar berkata kepadanya, "Ma'araka illa qad sabbata wa tarakta dinaka alladhi anta alaihi." Kalau kamu ngomong itu kepada saya, berarti kamu telah mengikuti agamanya Muhammad. Karena kamu nggak dukung kalau saya akan membunuh Muhammad. Apa jawab laki-laki tadi itu? Afala adulluka alal ajab ya Umar. Maukah kamu aku tunjukkan perkara yang mengherankan wahai Umar? Mahwa, apa itu? Kata Umar, inna ukhtaka, adikmu sendiri, saudara perempuanmu sendiri, dan juga suami dari anak perempuanmu, qad soba'a wa taraka dinal ladzi anta alaihi, telah keluar dari agamamu dan menganut agamanya Muhammad. Kaget betul ini, siapa sih? Si Umar. Bagaimana mungkin saudara saya dan suami anak saya sendiri sudah masuk agamanya Muhammad? Akhirnya apa? Famasa Umar dhamiran hatta atahuma. Umar langsung sudah, tujuan membunuh Nabi Muhammad sudah hilang semua, sudah gak jadi. Justru beliau Umar ini ingin menemui adiknya tadi. Akhirnya apa? Akhirnya Umar bergegas mendatangi adiknya tadi. Ternyata adik dan juga suami anak perempuannya ini ada di dalam rumah, dan Umar ditemui oleh seseorang yang namanya Khabbab. Falamma sami'a Khabbab hassa Umar tawara fil bait. Begitu tahu Umar ini yang masuk rumahnya adiknya ini, Khabbab ini sembunyi di belakang pintu, gak berani karena Umar kelihatannya marah. Fadakhala alaihim, langsung Umar masuk ke rumah, tahaddatsnahu bainana. Akhirnya dipanggil, sini kalian berdua, masuk adiknya ini. Coba ceritakan kepadaku, telah sampai kepadaku bahwa kalian berdua telah murtad. Maksudnya murtad atau keluar dari agama sebelumnya. Kemudian berkatalah suami dari saudara perempuan Umar tadi, "Ara'aita ya Umar, in kana al-haq fi ghairi dinika." Bagaimana kalau seandainya yang benar itu adalah bukan pada agamamu? Langsung Umar ini bukan menampar, mencekik siapa ini? Suami dari adiknya ini dengan cekian yang sangat keras. Akhirnya adiknya ini mendatanginya dan melarang Umar untuk mencekiknya.
fanafakhaha nafkhatan biyadihi wajahaha faqalat wa hiya ghadabiyun ya Umar in kana al-haq fi ghairi dinika. Langsung adiknya mengatakan, wahai Umar, wahai kakakku, seandainya kebenaran itu ada pada selain agamamu, ketahuilah aku sekarang sudah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata berita itu benar. Adiknya sudah ikut agama Nabi Muhammad, termasuk juga suaminya. Akhirnya Umar putus asa. Sudah. Kemudian Umar tahu, melihat bahwa adiknya ini memegang sebuah lembaran. Umar mengatakan, "A'tuni hadzal kitab alladzi indakum fa'aqra'ahu." Coba berikan sih lembaran itu kepadaku biar aku bisa baca. Oh, posisinya kok sampai bisa menjadikan kalian meninggalkan agama ini. Dan Umar ini punya pengetahuan tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tapi saudara perempuannya ini menghalanginya. Innaka rijsun, kamu masih najis, masih kotor kamu Umar. Tidak boleh memegang ini. Kamu silakan mandi atau wudu. Diajari. Akhirnya kemudian Umar ini berwudu dan mengambil kitab itu, mengambil lembaran itu. Dan beliau membaca, di situ tertulis surat Toha. Beliau baca mulai awal, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa, terusnya sampai innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Selesai di situ Umar mengatakan, dulluni ala Muhammadin. Sudah, sekarang tunjukkan saya di mana Muhammad sudah. Falamma sami'a Khabbab qaula Umar kharaja minal bait. Nah, Khabbab tadi yang singitan mendengar yang terjadi dan Umar menginginkan ketemu dengan Nabi, akhirnya Khabbab ini keluar dari tempat persembunyiannya dan mengatakan, absir ya Umar, bergembiralah engkau wahai Umar. Kenapa? Karena aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Kemis, ya, beliau berharap supaya Allah memberikan hidayah kepada kamu atau Abu Jahal. Aku berharap engkaulah yang akan mendapatkan hidayah wahai Umar, kata Khabbab. Maka kemudian ditunjukkan bahwa saat itu Nabi berada di rumah Al-Arqam ibnul Abil Arqam. Lalu datanglah Umar ke rumah tersebut, ditemui oleh Nabi Hamzah dan tadi sahabat-sahabatnya, dan beliau mengikrarkan dua kalimat syahadat, masuk Islam, sehingga orang-orang pun bertakbir dan takbirnya terdengar oleh para penduduk sekitar Ka'bah. Nah, inilah di antara riwayat kisah bagaimana masuk Islamnya Umar. Kemudian tahun disebutkan berapa Umar ini masuk Islam. Dari Zaid bin Aslam, dari abahnya, dan dari Umar sendiri. Umar menceritakan bahwa ia masuk Islam pada bulan Dzulhijjah. Pada bulan apa? Dzulhijjah. Pada tahun ke-6 dari kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi diutus oleh Allah di tahun ke-6 inilah Umar masuk Islam. Umur berapa tadi Umar masuk Islam? Umur berapa tadi? 26. Gus. Umar masuk Islam ini setelah kaum muslimin berjumlah 40 orang, baik kalangan laki-laki maupun perempuan. Dari 40 orang Islam, baru kemudian Umar ini masuk. Jadi bukan yang awal-awal ya, bukan yang awal. Yang awal itu termasuk Abu Bakar. Dulu kita ceritakan, awal-awal masuk Islam. Umar ini ketika umat Islam berjumlah 40 baru kemudian masuk Islam. Saking dahsyatnya masuk Islamnya Umar, ini para malaikat di langit itu loh ikut senang dengan masuknya Umar ke dalam Islam.
Para malaikat ikut senang. Dari Dawud bin Al-Husain dari Az-Zuhri, mereka berdua berkata, lamma aslama Umar, ketika Umar masuk Islam, nazala Jibril. Jibril ini turun dan mengatakan, ya Muhammad, istabsyara ahlus sama bi islami Umar. Wahai Muhammad, para penduduk langit. Siapa penduduk langit? Malaikat. Para malaikat bergembira dengan Islamnya Umar. Laqad fariha ahlus sama bi islami Umar. Kata Al-Hasan, sungguh para penduduk langit itu senang, bergembira dengan Islamnya Umar. Masya Allah. Kemudian setelah Umar ini masuk Islam, maka Islam ini nampak. Yang asalnya para sahabat itu sembunyi-sembunyi menampakkan Islamnya, tidak berani. Tapi ketika Umar ini masuk Islam, mereka bisa menampakkan Islamnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu lamma aslama Umar kabbara ahlud dar takbiratan sami'aha ahlul masjid. Ketika Umar masuk Islam, maka penghuni rumah bertakbir dengan takbir yang didengarkan oleh orang-orang yang ada di masjid, yaitu di sekitar Ka'bah. Dan ia berkata, wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Benar, kita berada di atas kebenaran. Fafimal ikhtifa, lalu kenapa kita harus sembunyi-sembunyi seperti ini? Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah pun keluar. Dari Suhaib bin Sinan bahwasanya tatkala Umar masuk Islam, Islam ini nampak kelihatan. Kemudian secara terang-terangan kami duduk-duduk di sekitar Ka'bah membentuk lingkaran, dan kami pun bertawaf di Ka'bah. Kemudian orang-orang Quraisy ini yang benci hanya melihat saja, karena mereka tidak berani mengganggu lagi disebabkan karena Umar sudah masuk Islam. Kalau diganggu nanti yang maju Umar. Kalau Umar yang maju, ya. Umar ini mantan preman, ya. Disebutkan dulu ya. Umar ini adalah mantan preman di pasar Ukaz namanya. Jadi pasar terbesar di Mekah namanya pasar Ukaz. Itu pimpinan premannya adalah Umar bin Khattab. Kata Al-Hasan mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, kami selalu merasa perkasa sejak Umar masuk Islam. Artinya nggak punya takut sudah para kaum muslimin saat itu ketika Umar masuk Islam. Kemudian berikutnya fi dzikri hijratihi ilal Madinah. Disebutkan penyebutan tentang hijrahnya ke Madinah. Ibnu Umar, yaitu putra Umar sendiri bercerita, lamma adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam linnasi fil khuruj ilal Madinah. Ketika Nabi mengumumkan kepada kaum muslimin supaya keluar hijrah ke Madinah, ja'alal muslimuna yakhrujuna arsalan yastakhibur rijal fayakhrujuna qala Umar. Para sahabat yang lain kaum muslimin keluar itu dalam kondisi pelan-pelan. Pelan-pelan itu berarti apa? Sembunyi-sembunyi supaya tidak ada yang tahu. Tetapi Umar ini berkata, fa kharajtu ana wa Iyas ibnu Abi Rabi'ah. Aku keluar bersama Iyas bin Abu Rabi'ah.
Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, Umar ini terang-terangan ketika hijrah ke Madinah. Kalau sahabat yang lain itu sembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan, Umar terang-terangan. Siapa yang ingin istrinya menjadi janda, cegat saya. Siapa yang ingin anak-anaknya menjadi yatim, temui saya. Ternyata tidak ada yang berani menghalangi Umar bin Al-Khattab. Kemudian Umar ini memiliki rumah di Madinah. Disebutkan manzilu Umar bil Madinah hadduhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rumah Umar di Madinah itu adalah pembagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang ternyata cocok dengan pendapatnya Umar. Dari Anas, ia berkata, Umar bin Khattab bercerita, wafaqtu Rabbi azza wa jalla fi salasin. Aku mencocoki wahyu Allah Al-Quran itu dalam 3 hal. Jadi karena Umar, Allah kemudian menurunkan ayat Al-Quran. Ya Rasulullah, lau takhadna min maqami Ibrahim musalla. Yang pertama, Umar mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah seandainya makom Ibrahim yang ada di sekitar Ka'bah, makom Ibrahim itu apa? Hah? Ya, tempat pijakan kakinya Nabi Ibrahim dulu yang membangun, yang meninggikan pondasi Ka'bah. Ada bekas pijakannya di situ. Tidakkah kita jadikan tempat sholat wahai Nabi di sini? Nabi sebenarnya nggak merespon, nggak mau karena belum turun ayat. Akhirnya turun ayat, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat sunnah. Orang kalau selesai tawaf, berapa putaran? 7. Dimulai dari mana? Dimulai dari mana? Dimulai dari arah kiblat, yaitu kiblat namanya. Kotak gitu ya Ka'bah itu. Kan tawaf muter berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti ke kanan apa ke kiri? Kalau jam kan ke kanan begini ya. Kalau tawaf itu berlawanan, berarti ke kiri. Berapa kali? Nah, mulainya di mana? Bukan. Mulainya dari mana? Ada apa saja sih di Ka'bah? Apa? Dari Hajar Aswad. Dimulai di situ. 1, 2, 3 sampai 7 kali, berakhir juga di Hajar. Nah, setelah itu disunahkan sholat 2 rakaat. Di mana? Di sekitar makom Ibrahim. Di situ ada tandanya, kayak tempat lampu sekarang ini tuh, ada cagak. Nah, itu atas usulnya siapa? Umar. Sehingga Allah menurunkan ayat memerintahkan supaya setelah tawaf itu sholat 2 rakaat di mana? Di makom Ibrahim. Persis seperti usulannya Umar. Lalu kemudian yang kedua, begini yang kedua. Umar mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nisa'aka yadkhulu alaihinna albir wal fajir, falau amartuhunna bi an yahtajibna. Wahai Rasulullah, sesungguhnya istri-istri jenengan itu banyak orang yang istilahnya ingin menemui, ada orang yang baik, ada orang yang buruk yang menemui istri-istri jenengan Nabi. Tidakkah panjenengan perintah supaya istri jenengan itu memakai hijab, memakai tabir, supaya kalau ada orang laki-laki, karena laki-laki itu ada yang baik, ada yang jelek, ada yang hatinya baik, ada yang hatinya penyakit. Nanti kalau ketemu langsung sama istri-istri jenengan, gimana nanti? Jenengan buat apa namanya? Hijab, penghalang supaya tidak langsung berhadapan. Akhirnya turun ayat hijab.
Turun ayat supaya kalau ada laki-laki yang menemui istri-istri Nabi supaya tidak langsung tetapi berada di balik hijab. Kemudian diceritakan pula, ya, Umar bin Khattab ini tahu betul. Jadi para perempuan dulu itu untuk buang air besar jadwalnya malam. Mereka tidak banyak memiliki WC di rumah, sehingga mereka pun keluar dari rumah menuju ke padang pasir BAB di sana. Termasuk ya kaum laki-laki, akhirnya dibuat jadwal yang siang laki-laki, yang malam perempuan. Nah, ketika malam itulah, ya, salah satu istri Nabi yang namanya Saudah itu keluar. Dan ciri khususnya Saudah ini di antara istri Nabi itu yang paling cantik. Paling tinggi badannya. Paling tinggi. Nah, ketika itu Umar ada di masjid dan melihat ada bayangan hitam, ya, yang lewat tanpa mengenakan hijab. Lalu kemudian Nabi mengatakan, araftuki ya Saudah, aku lo kenal kamu kan Saudah, walaupun malam begini saya tidak pangling. Kata siapa? Kata Umar. Lalu kemudian diceritakan itu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya turunlah ayat tentang hijab. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, adalah tentang masalah tawanan perang. Ketika ada tawanan perang, ya, maka Umar punya usul, Nabi, tawanan perang ini dibunuh saja Nabi. Sementara Nabi tidak setuju awalnya dan para sahabat yang lain, jangan dibunuh. Kita minta supaya musuh itu nebus pakai uang. Kalau kita bunuh, wah, tidak dapat uang, kita tebus saja. Akhirnya apa? Turun ayat supaya tawanan itu jangan dipakai tebusan, tetapi dibunuh. Makanya Umar ini, kata Nabi SAW, seandainya ada nabi lain setelah aku, niscaya Umar ini orangnya yang paling pantas jadi nabi. Soalnya apa, usulan-usulannya itu cocok dengan ayat yang akan turun, dituruti sama Allah. Tapi yang tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab. Ini dulu yang kita bahas tentang sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah tentang berbagai macam keutamaan sahabat Umar yang disebutkan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.